Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sirah salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki nama lahir yaitu Abu Amr bin Auf. Nah, beliau merupakan putra dari kabilah bernama Zuhrah bin Kilab. Nah, beliau berganti nama menjadi Abdurrahman ketika beliau masuk Islam, tepat 2 hari setelah Abu Bakar memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 580 Masehi di Mekkah, 10 tahun setelah tahun gajah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini, teman-teman, memiliki sifat yang sangat mulia berkat didikan dari ayahnya beliau. Abdurrahman tumbuh sebagai anak yang memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi. Beliau juga mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Terutama beliau berusaha berpaling dari menyembah berhala. Abdurrahman memiliki pribadi yang ringan tangan, teman-teman, dan beliau ini gemar membantu orang lain. Dan beliau juga salah satu sahabat yang ramah dan salah satu sahabat yang terkaya. Maka tidak heran ketika terjadi perang, yaitu perang Tabuk, beliau menyumbang 500 ekor kuda dan 1.500 onta tunggangan. Beliau juga menyedekahkan 400 dinar kepada setiap bekas tentara perang Badar yang masih hidup, kurang lebih 100 orang. Dan Abdurrahman, beliau ini pernah ditunjuk menjadi imam sholat subuh oleh Rasulullah. Abdurrahman bin Auf berjuang untuk menegakkan agama, bukan hanya dengan pedangnya tetapi juga dengan kekayaannya. Di samping sifat beliau yang dermawan, beliau juga banyak berbuat kebaikan kepada fakir miskin, teman-teman. Dan juga beliau ini terkenal dengan pengorbanannya untuk berjihad di jalan Allah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 262, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Maka itu, teman-teman, kita harus meneladani yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, yaitu percaya bahwa jaminan Allah terhadap nafkah untuk hambanya pasti dipenuhi. Lalu beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki rasa takut kepada Allah dan sikap kedermawannya. Rasulullah pernah berkata bahwa Abdurrahman akan masuk surga paling akhir sekali karena terlalu kaya. Masya Allah ya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan Abdurrahman sangat sedih mendengar hal itu. Dan agar beliau tidak masuk akhir ketika masuk surga, beliau mencari cara bagaimana beliau ini jatuh miskin supaya beliau dapat masuk surga duluan. Wah, Masya Allah ya, teman-teman ya.
Dan Abdurrahman ini teman-teman, yang patut kita teladani adalah beliau tidak silau kekuasaan. Ketika Umar bin Khattab akan meninggal, beliau meminta 6 orang di antara sahabat Rasulullah agar menunjukkan Rasulullah begini teman-teman. Ketika Umar bin Khattab akan meninggal, beliau meminta 6 orang di antara sahabat Rasulullah agar menunjuk salah satu di antara mereka menjadi khalifah yang baru. Jadi menggantikan Umar bin Khattab teman-teman. Dan banyak yang menunjuk Abdurrahman bin Auf ini. Dan apa yang dikatakan Abdurrahman? Dia mengatakan, demi Allah, seandainya diambilkan pisau lalu diletakkan ke atas leherku, kemudian kalian memasukkannya sampai tembus, itu lebih aku sukai daripada menerima jabatan itu. Nah, ini adalah bukti bahwa Abdurrahman bin Auf tidak gila kekuasaan teman-teman. Dan masih banyak lainnya yang patut kita teladani dari Abdurrahman bin Auf. Dari sikap kedermawaannya, ramahnya kepada orang lain, dan sifat baik hati dalam melakukan kebaikan kepada fakir miskin. Semoga ini menjadi renungan untuk kita untuk menjadi manusia, menjadi hamba yang baik dan dapat masuk surga di awal. Amin ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.